Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ahibbai at-talabah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan juga karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Jadi antara kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan kita banyak melalaikan kenikmatan tersebut sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Betapa banyak orang yang tertipu dengan kesehatannya sehingga dia merasa dengan kesehatan yang dia rasakan, dia banyak melakukan berbagai aktivitas yang dapat melalaikannya dan dapat menjerumuskannya kepada kemaksiatan. Dan kita saat ini diberikan nikmat kesehatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada salat maghrib berjamaah dan insyaallah salat isya berjamaah. Dan juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-16, babus syafa'ah, bab tentang syafaat. Ya, mungkin kita ulang lagi dalil yang kedua dan ketiga. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallifu fi kitabihi Kitabut Tauhid wa qawluhu ta'ala qulillahi syafa'atu jami'a wa qawlihi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hanya hak Allah lah syafaat itu seluruhnya. Quran surah Az-Zumar ayat 44. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Al-Baqarah ayat 255. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang bab syafaat, adalah syafaat kita meminta kebaikan kepada orang lain, baik di dunia, apalagi kita minta kebaikan di akhirat kelak. Sebagaimana dikatakan oleh definisi dari ahlul lughah, bahwasannya asy-syafa'ah diambil dari kata asy-syaf'u, artinya adalah ganjil.
Ganjil lawannya adalah genap, al-witru. Ya, jadi orang yang minta syafaat, dia awalnya sendiri minta pertolongan kepada yang lain, minta bantuan kepada yang lain, yang menjadikan jumlah dia menjadi genap. Yang satu menjadi dua, yang tiga menjadi empat, yang lima menjadi enam. Jadi ini yang asal kata dari asy-syafa'ah, yang artinya adalah genap. Jadi syafaat adalah meminta kebaikan bagi orang lain, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari, dalil-dalil yang sudah kita baca, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasannya syafaat itu memang ada. Di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat. Dan yang kita bahas pada malam hari ini adalah dalil yang dicantumkan oleh penulis, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di dalil yang kedua, wa qaulillahi ta'ala qulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah hanya milik Allah Subhanahu wa taala syafaat untuk semuanya. Dan di ayat yang selanjutnya, dalil yang ketiga, wa qaulihi ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Dan barang siapa yang dia ingin memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala harus dari seizin Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengambil penjelasan dari kitab Mulakhas dari kitab Tauhid karya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di sini beliau jelaskan lillahi syafa'ah, ay hiya milkun lillahi ta'ala falaysa liman tatlubunaha minhum syai'un minha. Bagi Allah Subhanahu wa taala syafaat tersebut. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat meminta kebaikan itu pertama adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lainnya. Maka kalau kita ingin meminta kebaikan, pertolongan, syafaat, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jami'an, untuk semuanya. Man dzalladzi ay la ahadun, tidak ada satu orang pun yashfa'u 'indahu illa biiznih, yang mana mereka ingin memberikan bantuan kebaikan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil ayataini, makna secara umum dari dua ayat yang sudah dicantumkan oleh penulis rahimahullahu taala, ya'murullahu nabiyahu an yaqula lil ladzina yata'allaquna 'alal awliya'i was-salihin yatlubuna minhumus syafa'ah. Jadi ini dalil yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka, yaitu orang-orang musyrikin, yang mana mereka masih bergantung, masih meminta kepada wali-wali, kepada orang-orang saleh untuk meminta syafaat. Laisa liman tad'unahum minasy syafa'ati syai'un, innama hiya kulluha milkun lillahi ta'ala. La yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa biiznih. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau milik Allah, berarti kalau kita ingin meminta syafaat, maka kita mintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau milik Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin minta syafaat, ya harus seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ahadun yamliku an yatakallama yaumal qiyamati illa idza adzina Allah Subhanahu wa ta'ala lahu fil kalami. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu untuk berbicara pada hari kiamat
kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Jadi hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Betapa dahsyatnya ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Sampai-sampai tidak ada orang yang mampu untuk berbicara. Hatta walaupun dia adalah seorang nabi sekalipun. Jadi intinya di sini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya pada hari kiamat tersebut. Ini merupakan waktu yang sangat mencekam sekali. Ya. Sama seperti kita kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi kita yang terkena kasus misalkan ya na'udzubillah min zalik, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala jika terjadi misalkan kita dipanggil ke pengadilan. Ya, karena ini merupakan sesuatu yang luar biasa, ya kita pun akan sulit untuk berbicara. Apalagi di akhirat kelak, di hari kiamat, perkaranya lebih besar lagi. Semua orang akan memikirkan dirinya, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dia tidak memikirkan orang lain, karena pada hari tersebut merupakan hari yang sangat menakutkan. Untuk berbicara pun tidak bisa. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul menampakkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fala ahadun yamliku an yatakallama yaumal qiyamah. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk berbicara pada hari kiamat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayataini lil bab, apa kaitannya dua ayat yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan bab ini, bab tentang syafaat? Apa hubungannya? Ada enggak hubungan antara dua ayat ini dengan bab yang dicantumkan oleh penulis? Anna fihima ar-radd 'ala al-musyrikin. Ini merupakan kedua ayat ini merupakan bantahan atau atas orang-orang musyrikin. Alladzina ittakhadhu asy-syufa'a min dunillahi minal malaikati wal anbiya'i wal asnam al-musawwarah ala suwaris salihin. Yang mana orang-orang musyrikin, mereka mengambil syafaat atau meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada para malaikat, orang-orang musyrikin mereka meminta syafaat kepada para malaikat, mereka minta syafaat kepada para nabi-nabi terdahulu, dan kepada al-asnam, kepada patung-patung musawwarah yang dia terbentuk ala suwar salihin, jadi dalam bentuk orang-orang saleh. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang membuat patung walaupun itu patung orang saleh, membuat gambar walaupun itu adalah gambar orang saleh sekalipun. Kenapa? Karena itu merupakan kunci untuk masuk kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuna annahum yamlikuna minasy-syafa'ati syai'an fayastati'una an yashfa'u indallahi Subhanahu wa taala bighairi idznihi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang dikatakan oleh orang musyrikin. Mereka mengira bahwasannya malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang saleh, mereka beranggapan bahwasannya orang-orang ini mereka memiliki kekhususan pada hari kiamat kelak, yang mana mereka bisa memberikan syafaat walaupun tidak atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin mereka berkeyakinan bahwasannya orang-orang soleh tersebut atau para nabi yang terdahulu atau para malaikat, mereka mengira orang-orang ini tidak butuh minta izin untuk diberikan syafaat. Kemarin kita sudah sebutkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang syarat syafaat. Apa kemarin, Pak? Syarat syafaat. Yang pertama,
izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Yang kedua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Yang ketiga adalah ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Jadi ada 3 syaratnya dan dia harus lengkap. Dia ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3 syaratnya. Kalau di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan 2 syaratnya. Jadi kitab yang lain penjelasan para ulama menyebutkan 3. Izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat, dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Jadi orang-orang musyrikin mereka mengira bahwasannya yang ini, yang malaikat, yang nabi, yang orang-orang soleh dalam bentuk patung ini tidak butuh meminta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bantahan kepada mereka bahwasannya siapapun yang ingin memberikan syafaat harus atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayataini, apa faedah dari 2 ayat yang dicantumkan oleh penulis di sini? Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yatlubuna asy-syafa'ata minal makhluqin. Ini merupakan bantahan bagi orang-orang musyrikin yang mana mereka meminta syafaat kepada makhluk. Tadi kita sudah kita katakan di awal bahwasannya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, jangan kita minta kepada makhluk. Bukan kita mengatakan, ya wali fulan, berikanlah syafaatmu kepadaku, tidak. Atau bahkan kepada Nabi sekalipun, wahai Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu. Ini adalah cara meminta syafaat yang salah, yang keliru. Yang benar adalah bagaimana meminta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Ya Allah, berikanlah aku syafaat nabimu. Ini yang benar. Bukan dengan cara meminta langsung kepada makhluk. Ya. Karena nanti kita di pembahasan ini juga tentang syafaat, ya, ada syafaat orang soleh, ada syafaatnya seorang anak yang hafal Al-Quran bagi orang tuanya, atau orang tua yang soleh memberikan syafaat kepada anaknya, ada. Ya. Akan tapi meminta syafaatnya bukan langsung kepada makhluk, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Atsani anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu fayajibu talabuha minhu wahdahu. Faedah yang kedua dari 2 ayat yang dicantumkan oleh penulis di sini, bahwasannya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala saja, fayajibu talabuha minhu wahdahu, maka kita wajib meminta syafaat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jatuh kepada kesyirikan. Yang ketiga, bayanu azamatillahi wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi. Dalam ayat ini, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ini merupakan penjelasan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun yang mampu untuk berbicara. Karena begitu tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak satupun orang yang berani untuk berbicara. Ya misalkan, ya ada orang yang disegani, misalkan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau datang, ya kita segan untuk berbicara. Ya Pak? Ya misalkan Pak Ketua. Ya, Pak Ketua, anggota sedang ada cerita misalkan kami bicara. Tiba Pak Ketua. Nah, karena Pak Ketua tinggi hormat wibawanya, sehingga yang lain pun terdiam. Ya, tidak berani untuk berbicara, tidak mampu untuk berkata-kata. Gitu. Nah,
Jadi itu di antara bentuk apa? Bentuk betapa tingginya wibawa seorang. Dan itulah gambaran simpelnya betapa dahsyatnya pada hari kiamat sehingga tidak satu orang pun yang mampu untuk berbicara. Ya, kita lanjut ke ayat yang berikutnya, dalil yang keempat. Ya. Wa qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memberi syafaat bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan diridhai. Quran surah An-Najm ayat 26. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Najm ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." Betapa banyak malaikat yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwasannya penghuni langit itu ada. Siapa penghuni langit? Adalah para malaikat. Kalau di bumi banyak, ada jin, ada manusia, ada makhluk-makhluk yang lainnya. Adapun penghuni langit adalah para malaikat. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Yang mana syafaat mereka sedikit pun tidak akan berguna. Bahwasannya kita sudah mengetahui pembahasan kita tentang sebelumnya, bab sebelumnya tentang betapa agungnya malaikat, mereka semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak bermaksiat, mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka yang mereka lakukan adalah ibadah dan ibadah, dan tidak ada merasa bosan dan mereka tidak merasa lelah. Berbeda dengan manusia. Manusia terbatas. Ya. Baru beribadah sedikit sudah capek, sudah lemah, ya. Berbeda dengan para malaikat. Dan malaikat dari segi fisik mereka sangat-sangat besar. Ya, mereka diciptakan dari cahaya, dan ini merupakan bentuk betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dari cahaya dan mereka tidak membutuhkan makan dan minum. Mereka tidak membutuhkan energi. Artinya energi yang mereka miliki tidak ada habisnya. Ya. Berbeda dengan kita. Kita kalau mau ada energi, kita harus butuh makan, nutrisi, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi malaikat tidak. Dan tugas mereka yang mereka kerjakan adalah ibadah, dan ibadah. Ya, begitu agungnya mereka, begitu mulianya mereka, akan tapi syafaat mereka tidak ada artinya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa min ba'di an ya'dzanallah, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, liman yasha wa yarda, dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kendaki dan Allah Subhanahu wa taala ridai. Jadi ini merupakan dalil bahwasannya syarat syafaat itu ada 3. Yang pertama, kita ulangi lagi jamaah. Yang pertama, syafaat tersebut adalah apa? Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Syarat yang kedua adalah apa? Adalah ridha Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Yang ketiga, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Al-masyfu' lahu, kepada orang yang diberi syafaatnya. Nah, jadi ini 3 syarat agar seorang mendapatkan syafaat. Dan kita juga melihat ada rangkuman juga yang ditulis oleh Ustaz kita Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala, yang mana beliau menyebutkan bentuk-bentuk dalil terkait syafaat ada 4. Yang pertama, model yang pertama, bahwasannya
syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi dalilnya, qulillahi syafa'atu jami'a. Sungguhnya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun model yang kedua adalah apa? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menafikan syafaat secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 254, "Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum." Berinfaklah dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli ay ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datangnya pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Jadi model yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, model yang kedua adalah dalil menafikan syafaat. Bahwasannya syafaat itu tidak ada. Kalau yang pertama, syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada syafaat. Ini model yang kedua. Model yang ketiga adalah menafikan syafaat untuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Fama tanfa'uhumus syafa'atu syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Model yang ketiga ini menjelaskan kepada kita bahwasannya menafikan syafaat untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik. Adapun model yang keempat adalah dalil-dalil menetapkan adanya syafaat jika terpenuhi beberapa syarat. Ya, catatan kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlu bid'ah dari kalangan Khawarij, dari kalangan Mu'tazilah hanya melihat bentuk dalil yang kedua, model yang kedua. Kenapa? Karena bagi orang Khawarij, pelaku kemaksiatan itu mereka orang yang jatuh dalam dosa besar, maka dia telah keluar dari agama Islam. Artinya orang yang sudah keluar dari agama Islam, artinya mereka kekal selama-lamanya di api neraka. Maka mereka tidak membutuhkan syafaat. Apa gunanya syafaat bagi mereka? Mereka sudah kekal kok di neraka. Ini apa perkataannya orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Karena mereka berkeyakinan pelaku kemaksiatan, dosa besar itu mereka kekal selama-lamanya di api neraka. Sehingga mereka mengambil dalil yang kedua, model yang kedua, bahwasannya syafaat itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menafikan semua syafaat. Wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya syafaat. Ini dikatakan oleh apa? Oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun orang-orang musyrikin, mereka melihat bentuk dalil yang keempat. Jika syafaat syafaat tersebut terpenuhi. Ya. Jadi bagi orang musyrikin mereka beranggapan bahwasannya orang-orang soleh, para nabi dan para malaikat mereka bisa memberikan syafaat. Karena anggapan orang musyrikin mereka ini tidak butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meminta syafaatnya langsung kepada apa? Kepada orang-orang saleh ini. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah jelaskan, sudah kita bahas juga, orang-orang musyrikin mereka berkeyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu seperti bagaikan seorang raja. Seorang presiden. Seorang raja, seorang presiden membutuhkan yang namanya pembantu-pembantunya untuk mensukseskan roda pemerintahannya. Presiden membutuhkan menteri-menteri yang sebagai pembantunya agar sukses roda pemerintahannya. Ya. Jadi kalau
orang ingin bertemu presiden, maka dia harus apa? Harus ikuti prosedurnya, tahapan-tahapannya. Tidak boleh langsung seorang rakyat ketemu langsung dengan seorang presiden. Tidak boleh dia langsung ketemu dengan seorang raja. Lalu bagaimana caranya? Ya, dia harus mengikuti apa yang dia harus ketemu dulu dengan menterinya atau orang terdekatnya, baru dia bisa bertemu dengan presiden. Sehingga bagi orang-orang musyrikin, mereka beranggapan juga demikian, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan seorang raja. Jadi orang-orang saleh, para nabi inilah seperti menteri-menterinya. Sehingga ini membuat mereka meminta langsung kepada menteri-menteri tersebut, meminta langsung kepada nabi, meminta langsung kepada malaikat-malaikat dan orang-orang saleh. Ini landasannya. Ini dasar mereka kenapa mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang dianggapkan, apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin ini sangat-sangat jauh dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan penolong. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pembantu untuk membantu di dalam menjalankan apa? Menjalankan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala mampu mengatur semuanya. Berbeda dengan seorang raja, seorang presiden yang ilmunya itu terbatas, kekuatannya terbatas. Maka dia membutuhkan orang yang banyak agar dia bisa menjalankan roda pemerintahannya. Ya, inilah perbeda antara apa yang dianggapkan oleh orang-orang musyrikin dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Jadi dalil-dalil yang sudah kita sampaikan ini, yang sudah kita pelajari ini merupakan dalil untuk membantah siapa? Untuk membantah orang-orang musyrikin. Bahwasannya apa yang dianggapkan oleh orang-orang musyrikin tersebut tidaklah benar. Ya, mungkin kita akan terlebih dahulu. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita terhadap syafaat? Jadi sikap terhadap syafaat itu, hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terbagi menjadi 3 sikap. Yang pertama, ahlu bid'ah dari kalangan khawarij, dari kalangan mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya syafaat untuk pelaku dosa-dosa besar. Jadi syafaat itu bagi mereka ada, tapi untuk menaikkan derajat orang-orang yang dia tidak jatuh kepada kemaksiatan. Jadi bagi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar, mereka telah keluar dari agama Islam. Sehingga mereka kekal selama-lamanya di api neraka, walhasil mereka tidak membutuhkan yang namanya syafaat. Ini keyakinan siapa? Dari ahlu bid'ah, kalangan Khawarij dan Mu'tazilah, dan ini tidak benar. Yang kedua, sikap yang kedua adalah kaum musyrikin. Orang-orang musyrikin, mereka menetapkan bahwasannya ada syafaat syirik. Apa contoh syafaat syirik? Contohnya adalah meminta langsung kepada orang soleh, ya, apakah dalam bentuk mayat, apakah dia sudah meninggal ataupun dia masih hidup. Ya, dia minta langsung, ini tidak benar, tidak boleh. Dan orang-orang musyrikin mereka menetapkan bahwasannya syafaat syirik itu ada. Dan itu tidak butuh atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan syafaat sesuai dengan syarat-syaratnya. Jika terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia bisa mendapatkan syafaat. Al-makna, makna al-ayatul ijmalan dari ayat yang sudah kita bacakan tersebut, surah An-Najm ayat ke-26, makna atau kandungan ayat secara global, secara umum, yukhbirullahu ta'ala anna katsiran minal malaikati ma'a makanatihim indahu la tujdi syafa'atuhum fi ahadin syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya betapa banyaknya malaikat. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah malaikat sangat-sangat banyak sekali.
Jumlahnya bahkan melebihi jumlah manusia. Di antara dalil yang menunjukkan betapa banyaknya para malaikat adalah apa? Bahwasannya di atas langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Yang mana setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut. Jika mereka sudah masuk dan mereka keluar, mereka tidak akan kembali selama-lamanya. Artinya cuma sekali. Ya, dan itu sudah berapa? Setiap harinya 70.000. Dari awal penciptaan mereka sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasannya jumlah para malaikat sangat-sangat banyak. Dan mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jumlah mereka yang banyak, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mereka kerjakan adalah ibadah dan ibadah. Akan tapi syafaat mereka tidak ada artinya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Wa kana al-masyfu'u fihi mimman radiyallahu qawlahu wa amalahu. Ini juga merupakan kunci kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi syafaat itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai, baik ucapannya maupun amalannya. Karena syaratnya orang yang diberi syafaat dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan. Artinya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan syafaat terutama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syaratnya kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syaratnya. Baik sedikit ataupun banyak. Ya. Kalau dia jatuh kepada kesyirikan, ya, maka dia tidak mendapatkan syafaat. Ya. Ini makna dari apa? Wa kana al-masyfu'u fihi man radiyallahu qawlahu wa amalahu bi an yakuna saliman min asy-syirki qalilihi wa katsirihi. Wa idza kana hadza fi haqqil malaikati fa ghairuhum min babil aula. Dan juga yang berikutnya munasabatul ayat lil bab, apa kaitan dalil yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan bab yang dicantumkan beliau di sini, anna fiha ar-radd 'ala al-musyrikin alladziina yatlubuna syafa'ata minal malaikati wa ghairihim minal makhluqin. Dalil-dalil ini atau firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm 26 ini merupakan bantahan atas orang-orang musyrikin yang mana mereka memohon syafaat kepada para malaikat dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Adapun mayustafadu minal ayah, faedah dari ayat ini adalah ar-raddu 'alal musyrikin alladziina yataqarrabuna ilal makhluqin yatlubuna minhumus syafa'ah. Ini merupakan bantahan atas orang-orang musyrikin yang mereka mendekatkan diri mereka kepada makhluk untuk mendapatkan syafaat. Dan juga yang berikutnya, anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu la tutlabu illa minhu. Bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna syafa'ata la tanfa'u illa bisyartaini. Bahwasannya syafaat tidak ada manfaatnya, tidak akan berguna kecuali dengan dua syarat. Asyaratul awal idnu rabbi lisyafi' an yashfa'a. Syarat yang pertama, izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat ketika dia ingin memberikan syafaat. Syarat yang kedua, ridahu 'anil masyfu'i fihi bi an yakuna min ahli tauhid wal ikhlas. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada yang diberi syafaat bahwasannya dia termasuk dari golongan tauhid dan ikhlas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Memang pembahasan syafaat ini ya agak sedikit berat ya. Karena di sini para ulama juga pemaparan tentang syafaat. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang pembagian dari syafaat. Ya. Bahwasanya syafaat ini ada dua pembagian.
syafaat mutsbatah dan syafaat manfiyah. Ya. Sebelum kita tutup kajian kita, ya mungkin kita minta, ya Pak, silakan Pak, ya, Pak Guru. Nah, coba disebutkan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Ya kita saling sharing, ya, manfaat tentang syafaat Pak ya. Syafaat itu minta langsung kepada Allah. Kenapa Pak? Ya. Terus alasannya apa, kenapa kita tidak minta kepada selain Allah? Karena syafaat itu milik Allah. 255. Syarat syafaat apa Pak? 3 atau 2? Nah, 3. Ya, kalau 3 apa Pak? Izin dari Allah, ridha Allah kepada pemberi syafaat, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Kalau yang 2 Pak, Syekh Shalih Fauzan, yang 2 ini apa Pak? Izin dari Allah, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Yang diberi syafaat, apakah dia harus dari golongan orang bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Ya. Silakan Pak. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang pembagian syafaat. Ini memang juga akan lebih besar cangkupannya, pembahasannya tentang pembagian syafaat ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat baik kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.